Kami dulunya adalah satu tim. Terlepas dari perbedaan dan hal-hal buruk yang telah mereka lakukan, kami tetap satu tim. Namun, bukan itu yang dilihat oleh para petinggi. Bukan. Bagi mereka, para petinggi dengan kemeja mereka yang disetrika rapi, kami dinilai berdasarkan kegunaan kami. Dan mereka tahu bahwa misi kami berikutnya adalah hukuman mati. Satu demi satu, makhluk itu menghabisi tim saya, teman-teman saya. Mematahkan leher mereka begitu cepat dan begitu mudah, sehingga tidak lama setelah saya mendengar jeritan, mereka sudah mati. Kami telah dimanfaatkan, saya telah dimanfaatkan, diumpankan sebagai mangsa, sebuah rancangan yang disetujui oleh para petinggi dengan stempel berwarna merah darah. Mengapa mereka melakukannya? Saya masih mencoba mencari tahu. Mungkin itu adalah sesuatu yang dapat kamu ceritakan kepada saya setelah kamu mendengar bagaimana orang-orang yang disebut ilmuwan ini meninggalkan kami di dalam sel dan di tangan SCP-173. Bagi saya, itu adalah saat terbaik sebelum menjadi saat terburuk. Yang terbaik karena saya akan cepat naik pangkat. Yang terburuk karena, nanti akan saya jelaskan. Saya dulu bukan murid terbaik. Saya menyelesaikan SMA dengan cukup sulit dan prospek pekerjaan saya tampaknya kurang baik. Tapi saya rasa saya beruntung, atau setidaknya saya berpikir demikian saat itu. Saya punya seorang paman bernama Siegfried yang bekerja untuk pemerintah. Saya tidak pernah benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Hanya tahu kalau itu pekerjaan rahasia. Saya dulu membayangkan dia sejenis mata-mata sehingga kamu bisa membayangkan betapa senangnya saya ketika dia tahu saya membutuhkan pekerjaan dan dia menawarkan untuk membantu saya. Aku tidak percaya, aku selalu mengira dia membenciku. Saya pernah mendengar dia memberitahu orang tua saya bahwa saya bukan orang yang tepat. Tapi sekarang dia telah berubah pikiran dan bersedia untuk memperkerjakan saya. Apa yang harus saya lakukan? Bertemu di perkumpulan intelijen yang menyamar? Pembunuhan internasional? Tunggu saja, kata beliau. Dan begitulah cara saya menemukan diri saya berjalan ke fasilitas luas yang tampak futuristik, tempat mereka memberi saya kartu izin keamanan tingkat 1 dengan huruf tebal besar bertuliskan petugas kebersihan. Tapi saya senang hanya berbekal kata-kata izin keamanan bisa membuat saya merasa penting dan sangat keren. Saya mengepel, mematikan lampu, menyalakan generator, absen masuk dan absen keluar. Tapi sepanjang waktu itu mereka pasti mengawasi saya, memperhatikan saya, menunggu hari mereka bisa melemparkan saya pada para serigala. Saya seharusnya telah tahu bahwa saya selalu menjadi tipe pria yang mudah dibuang. Setelah beberapa tahun, saya lalu dipanggil ke kantor dan ada seorang pria mengenakan kemeja kotak-kotak dengan semacam jas yang biasa dikenakan profesor. Dia bertanya kepada saya, "Apakah Anda tahu tentang apa yang sebenarnya kita kerjakan di sini?" Dan sejujurnya, saya tidak tahu. Saya tahu bahwa ada banyak bagian dari fasilitas yang tidak dapat saya masuki. Saya membayangkan bahwa di balik labirin koridor ada senjata yang sedang dibuat atau tahanan sedang diinterogasi. Tapi saya tidak tahu tentang anomali. Bagaimana saya bisa tahu? Sebelum saya diberitahu tentang apapun, saya harus menandatangani banyak dokumen. Ada begitu banyak. Saya sampai berpikir apa saya harus mencari tahu siapa yang sebenarnya membunuh JFK. Dan sementara mereka tidak mengatakannya pada saya, yang saya bisa simpulkan adalah bahwa jika saya membicarakan apa yang terjadi di sini pada seseorang di luar sana, maka anggap saja hal itu mungkin bukan sesuatu yang ditulis di selembar kertas, tapi akan melibatkan sel dan alat berkarat. Tapi saya tidak takut. Saya adalah bagian dari sesuatu yang besar, sesuatu yang rahasia, dan saya menyukainya. Jadi saya menandatanganinya tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, saya diperkenalkan dengan anomali pertama saya. Tentu saja tingkat aman. Mereka membawa saya ke ruang observasi dan dari ruangan itu saya bisa melihat ke ruangan lain dengan tanda di dinding bertuliskan SCP-067. Saya hanya berdiri di sana menunggu sesuatu terjadi ketika berjalan pria lain dengan jas lab putih. "Selamat datang di anomali pertamamu," katanya. "Bolehkah saya menghubungkan Anda dengan monitor jantung ini? Kami ingin mengukur reaksi Anda pada apa yang Anda lihat." "Yang bisa kulihat," kata saya kepadanya, "adalah sebuah ruangan kosong dengan meja dan ada semacam pena di atas tumpukan
kertas. Benar, katanya, setengah tersenyum seolah-olah saya adalah semacam idiot. Itu adalah SCP-067. Saya berpikir untuk mengatakan kepadanya bahwa jika saya membutuhkan pelatihan bertahun-tahun sebelum saya dapat melihat pena, maka saya mungkin akan ambil pekerjaan di restoran cepat saji saja. Saya bisa saja menjadi manajer shift sekarang. Mereka kemudian membawa monyet muda ke dalam ruangan, makhluk kecil yang tidak berbahaya. Salah satu dari mereka memaksa monyet yang ketakutan itu untuk memegang pena, dan sesuatu yang aneh terjadi. Dia mulai mencoret-coret. Awalnya tidak jelas, tapi tiba-tiba dia membuat sketsa dan menggambar semakin cepat dan semakin cepat. Saya bisa melihat sekilas kata-kata dan gambar. Pada saat mereka menyeretnya keluar, pena itu tetap bergerak seperti kerasukan. Pena itu punya kekuatan, kata pria dengan jas lab ini. Kekuatan yang sumber atau asalnya tidak sepenuhnya kami pahami. Itulah sebabnya kami ada di sini. Itulah mengapa Anda ada di sini. Salah satu pria di ruangan lain menaruh gambar yang dilukis monyet itu ke sebuah jendela. Itu adalah sketsa menara London yang sempurna, rumit dan brilian. Di bagian atas sketsa ada judul Menara London, periode Tudor, sekitar tahun 1541, tahun Margaret Pole, bangsawan dari Salisbury. Dia kilang kepalanya karena dipenggal. Di bagian bawahnya, monyet itu menulis, sayang sekali, dia bukan pengkhianat. Percayalah padaku, waktu itu aku ada di sana. Mereka tidak perlu melihat monitor detak jantung untuk melihat bahwa saya terkejut. Itu bukan satu-satunya anomali yang saya temui, dan saya pasti telah melakukan sesuatu dengan benar, karena kemudian saya naik dari tingkat 1 ke 2 ke tingkat 3 untuk izin keamanan, dan saat itulah mereka menjadikan saya spesialis tahanan. Saya tidak akan membuatmu bosan dengan semua detailnya, tapi seperti yang bisa kamu tebak, saya menangani penahanan banyak anomali. Banyak waktu saya dihabiskan untuk melihat melalui jendela kecil di pintu sel, memastikan bahwa apapun yang ada di dalamnya masih ada di dalam dan masih utuh. Di waktu lain, saya bekerja dengan agen lapangan ketika ada anomali yang dibawa masuk, sebuah masa transisi yang tidak disukai oleh para tahanan aneh lainnya. Namun, ada satu anomali yang saya sering ditugaskan untuk dicek. Saya suka menganggapnya sebagai hewan peliharaan saya, tapi jika dipikir-pikir, saya adalah hewan peliharaannya. Ini adalah SCP-173 yang kami taruh di tingkat Euclid, sebuah klasifikasi yang artinya kami tidak sepenuhnya memahaminya, tapi kami tahu dia sangat berbahaya. Kami tahu dia cerdas, kami tahu dia tidak dapat diprediksi, dan kami tahu dia akan membunuh. Dan untuk alasan itulah ada orang yang ditugaskan untuk penahanan dan pengawasan padanya setiap saat. Saat pertama melihatnya, kamu tidak akan mengira betapa berbahayanya 173 ini. Kamu tidak akan berpikir bahwa dia luar biasa cerdas. Sebenarnya kamu mungkin berpikir sebaliknya. Itu karena dia ini kurang lebih berbentuk semacam lempengan beton yang berjalan dengan tulang dan anggota badan yang kerdil serta bekas cat semprot yang memberikan kesan wajah tolol. Kami harus masuk ke selnya 2 kali seminggu untuk pembersihan. Dia menghasilkan cairan yang menjijikkan dan berbau busuk di lantai. Zat coklat kemerahan yang hanya bisa saya gambarkan sebagai campuran darah dan produk limbah. Dari mana itu berasal tetap menjadi misteri ketika kami pertama kali menangkapnya pada tahun 1993. Memasuki sel selalu merupakan pekerjaan 3 orang, dan ini mungkin bagian aneh tentang 173. Dia tidak dapat bergerak jika ada mata manusia menatapnya. Itulah mengapa kamu butuh setidaknya 2 orang untuk menatapnya setiap saat. Jika kamu ada di sana dan menatapnya sendiri lalu mengedipkan mata, maka kamu akan mati sebelum matamu terbuka. Kami tidak tahu bagaimana dia bergerak secepat itu, tapi dalam sepersekian detik lehermu akan patah. Begitu parah hingga hampir nampak seperti dipenggal. Saya telah melihat video untuk membuktikannya. Yang dibutuhkan hanyalah bersin. Dia bahkan belum selesai bersuara bersin hacing saat ada lampu berkedip dan rekannya terbaring di tanah dan kepalanya terputar ke arah yang salah. Jadi kamu bisa paham kenapa kami sekarang perlu 3 orang setiap saat kami harus masuk ke sel 173. Kemudian beberapa bulan yang
yang lalu, saya diberitahu bahwa akan ada proses yang panjang untuk mulai melatih dan mendidik ulang anggota tingkat D untuk masa depan. Tingkat D sebagian besar adalah tahanan dengan hukuman seumur hidup atau mereka yang kami ambil dari hukuman mati dan diberi kesempatan baru untuk hidup. Kami dulu tampaknya kekurangan staf, jadi mengapa tidak mempekerjakan orang yang hidupnya sudah hampir berakhir? Itulah alasannya, atau setidaknya itulah yang mereka katakan kepada saya. Saya harus melatih mereka tentang pekerjaan baru mereka, mengepel kotoran dari 173, sehingga saya dan spesialis tahanan lainnya dapat fokus pada tugas yang lebih penting. Mereka belum melalui pelatihan yang saya jalani, melihat apa yang telah saya lihat, tapi setelah menunjukkan kepada mereka video 173 yang hampir memutus kepala seorang pria, mereka lalu bersedia untuk mengikuti aturan. Mereka paham untuk tidak berkedip atau berpaling atau bersin, dan sadar bahwa kehilangan fokus dapat mengakibatkan kematian yang kejam. Jadi saya mulai menunjukkan kepada mereka bagaimana kami bergerak sebagai satu tim ke dalam sel dan selalu memberitahu orang lain tentang apa yang kami lakukan. 173 selalu duduk di sudut sel, tidak ada ekspresi pada wajah kasarnya, tapi ketika kami masuk ke dalam selnya, saya merasa dia tahu ada sesuatu yang berubah. Saya merasa seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan saya, tapi saya tidak tahu apa yang ingin dikatakannya, dan kemudian itu terjadi. Saat itu Selasa siang, 3 hari dari terakhir kali kami membersihkan sel. Seperti biasa, 173 telah menutupi lantai dengan cairan menjijikkan itu. Kami menuju selnya untuk pembersihan. Tim baru saya bersikap waspada seperti biasa, dan beberapa dari mereka membersihkan, sementara yang lain tetap fokus padanya. Semua berjalan lancar sampai kami mendengar suara yang saya kenal dengan baik. Itu adalah suara pintu sel yang terkunci. Seseorang pasti mengacau. "Hei teman-teman, kami terkunci di sini," teriak saya melalui intercom. Tidak ada respon. "Teman-teman, pintu ini terkunci." Tidak ada respon. Saya mulai khawatir. "Buka pintunya." Tidak ada respon. Tim saya melihat saya, orang-orang yang tidak melakukan kontak mata, seolah-olah saya harus tahu apa yang harus dilakukan. Berharap ini telah terjadi sebelumnya dan ada semacam panduan untuk menghadapinya. Tentu tidak ada. Kami selalu diawasi ketika berada di dalam ruangan, dan saya tahu bahwa seorang teknisi tidak akan mengunci pintu secara tidak sengaja. Itu tidak mungkin. Ada protokolnya. Seseorang telah melakukan ini dengan sengaja. Kami berempat duduk di sudut ruangan sejauh mungkin dari 173. Mata kami terpaku padanya. Dia tidak bergerak 1 inci pun seperti biasanya, hanya berdiri menatap dinding seperti biasanya. Kami tetap terjaga sepanjang malam, berbicara sedikit, berpegang pada harapan kecil bahwa ada yang tidak beres. Tapi saat malam berganti pagi, kami semua mulai kehilangan harapan. Kami tidak dikirim ke sini untuk pembersihan. Kami adalah bahan percobaan, tikus lab yang benar-benar dapat diuji coba. Tapi saya tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Kami tidak bisa begadang seterusnya. Itu adalah hukuman mati. Saya menyarankan agar kami berdiri berdua, satu duduk dan istirahat, dan satu lagi tidur. Kami akan mengambil giliran, beberapa jam bangun, beberapa jam tidur. Mungkin jika kami dapat menunjukkan bahwa kami tidak menyerah, mereka akan memiliki waktu untuk menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu gila, membatalkan ujian dan membebaskan kami. Kami telah berhasil melewati beberapa perubahan seperti ini, dan sepertinya kami benar-benar dapat melakukannya 1 atau 2 hari lagi. Tapi kemudian semua berubah. Giliran saya untuk duduk dan beristirahat, saya mendengar suara yang paling buruk, mendengkur. Orang di sebelah saya sedang tidur dengan tenang, jadi itu pasti salah satu orang yang berdiri. Saya menoleh sebentar dan melihat keduanya bersandar di dinding sel, tertidur. Pada saat yang sama, saya melihat lampu kedip, retak tangkap patah. Satu demi satu leher mereka patah. Saya tidak yakin
bagaimana hal itu terjadi. Tapi saya berdiri lagi menatap 173 yang sekarang berada di pojok dengan kepala para mayat itu sudah terputar dan bertumpukan di depannya. Saya tidak tahan lagi. Saya tidak bisa menatapnya selamanya. Saya hendak menyerah. Saya menundukkan kepala ke tanah dan akhirnya mengalihkan pandangan siap untuk mati. Dan kemudian tidak ada yang terjadi. Saya perlahan mengangkat kepala dan itu dia. Wajah menjijikan itu hanya berjarak beberapa inci dari saya. Saat itulah saya mengerti apa yang telah kami tangkap, apa yang kami anggap remeh. Saya merasa lagi seperti dia hendak memberitahu saya sesuatu. Dia menyuruh saya untuk menutup mata, untuk tidur. Jadi saya melakukannya. Tapi saat mata saya terpejam, saya tidak melihat kegelapan. Saya melihat 173 atau semacamnya, tapi tidak di dalam sel. Saya melihatnya di luar, di dunia, berdiri di dekat anak-anak yang tidur di tempat tidur mereka, melihatnya. Saya melihat mereka bersembunyi dalam bayang-bayang, melihat orang yang lewat. Kemudian saya menyadari mereka tidak menatapnya atau menunggu untuk menerkam. Tidak, mereka bersembunyi. Mata saya terbuka saat pintu terbuka dan 6 petugas keamanan bergegas. Mereka membawa saya keluar, menyuntik kaki saya dengan jarum suntik. Lalu serasa dunia kemudian berlalu. Laporan kejadian, waktu dan tanggal dirubah. Setelah interaksi eksperimental paksa dengan anomali tingkat Euclid SCP-173, subjek telah berhenti menanggapi rangsangan eksternal dan tampaknya telah mengambil sifat dan perilaku anomali. Subjek sekarang menghabiskan sepanjang hari untuk duduk di sudut sel menatap dinding. Staf disarankan untuk berhati-hati saat menghadapi subjek karena satu-satunya hal yang dia lakukan adalah berupaya untuk mencekik siapapun yang masuk ke sel. Tidak ada penanganan yang menunjukkan keefektifan apapun dan sayangnya subjek akan ditahan kemungkinan besar untuk selamanya. Laporan ini telah dibaca dan disetujui oleh disensor dan Dr. Siegfried Schwarz.